Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Pratama Kubabadi, kelas MC, NIM 2111100002957. Mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis. Materi yang pertama adalah hubungan konsumen dengan produsen. Pada umumnya, konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh produsen, yang disebut sebagai hak kontraktual. Hak kontraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka, hal ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan atau kontrak satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada dalam masing-masing masyarakat. Konsumen merupakan salah satu stakeholder yang paling penting dalam perusahaan. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang diproduksi. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa konsumen adalah raja. Hal ini sebenarnya dapat dipahami secara logika. Perusahaan yang berdiri dalam produksi barang dan jasa bertujuan untuk mencari keuntungan di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memproduksi sebuah produk. Oleh karena itu, seorang pakar manajemen Peter Drucker menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki peranan sentral untuk menciptakan pelanggan. Ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil, yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam satu kontrak. Yang pertama, kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Termasuk di sini, setiap pihak harus tahu hak dan kewajibannya. Apa konsekuensi dari persetujuan atau kontrak itu, angka waktu dan lingkup kontrak itu sebagainya. Yang kedua adalah tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk memenuhi pihak yang lain. Semua informasi yang relevan untuk diketahui oleh pihak lain. Yang ketiga, tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan itu. Kontrak atau persetujuan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dipaksa harus batal demi hukum. Yang keempat, kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Materi selanjutnya ada teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Dalam menyediakan sebuah produk, produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Beberapa contoh yang mendasar misalnya, seorang konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik, seperti telepon seluler. Kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan sudah melalui serangkaian uji coba dan sudah siap digunakan. Garansi produk juga penting untuk menjamin layanan purna jual terhadap produk tersebut. Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kesalahan produksi terhadap produk yang sudah dibeli. Menurut Fendi Tejiptono dalam bukunya yang berjudul Prinsip Total Quality Service, mengatakan bahwa ada 3 kunci dalam memberikan pelayanan pelanggan yang unggul. Pertama, kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, pengembangan dibatasi yang lebih akurat daripada pesaing. Ketiga, pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh dalam riset pasar dalam suatu kerangka strategi. Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelanggan. Ada 2 faktor yang utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu expected service dan price service. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dia persepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melebihi harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas pelayanan yang ideal. Pelayanan yang diterima lebih rendah daripada harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian, banyak tidaknya kualitas pelayanan dapat mengganggu kemampuan penyediaan layanan dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. Parasuraman, Zaid, dan Berry seperti dikutip oleh Bilson Simaromo, ada beberapa kualitas jasa pelayanan. Berikut ini akan memberikan jawaban terhadap jasa pelayanan. Terdapat 5 faktor utama penentu kualitas pelayanan.
Kelima dimensi tersebut dijadikan pedoman untuk mengetahui kualitas pelayanan. Di antaranya, yang pertama, tangible atau bukti nyata, yaitu kemampuan untuk suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa yang meliputi fasilitas fisik, gedung, dan lain sebagainya. Perlengkapan dan peralatan dipergunakan atau teknologi serta penampilan karyawannya. Yang kedua adalah reliability atau keandalan, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan segera, akurat, dan memuaskan. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan. Yang ketiga, responsiveness atau ketanggapan, yaitu kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Yang keempat, ada assurance atau jaminan, yaitu mencakup pengetahuan, kesopanan santunan, dan kemampuan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh setiap karyawan. Bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Assurance terdiri dari beberapa komponen, antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompensasi, dan sopan santun. Yang kelima ada empati atau kepedulian, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual antar pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen, di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan, yang diperlukan untuk menciptakan kenyamanan bagi pelanggan. Pelayanan dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan, dan layanan dengan perbuatan. Layanan dengan lisan. Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat, layanan informasi, dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Yang kedua adalah layanan dengan tulisan. Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dalam segi jumlah, tetapi juga dalam segi peranannya. Pada dasarnya, pelayanan melalui tulisan cukup efisien, terutama layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang dapat diperhatikan adalah faktor kecepatan, baik dalam pengelolaan masalah maupun dalam proses penyelesaiannya. Yang ketiga adalah layanan dengan perbuatan. Dilakukan oleh sebagian besar kalangan menengah ke bawah. Karena itu, faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan hasil perbuatan atau pekerjaan. Dalam kenyataan sehari-hari, jenis layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan. Jadi, antara layanan perbuatan dan layanan lisan sering tergabung karena hal ini disebabkan hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum, kecuali yang khusus dilakukan melalui hubungan tulisan karena faktor pajak. Ada beberapa teori yang mendasari tanggung jawab produsen terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang pertama ada teori kontrak. Dalam teori kontrak mengatur mengenai hubungan antara produsen dan konsumen dalam keterkaitan terhadap produk yang dibeli oleh konsumen. Ketika konsumen membeli sebuah produk, maka secara tidak langsung telah mengadakan kontrak dengan perusahaan itu. Kontrak ini menyatakan tentang persetujuan konsumen terhadap semua kegunaan dan ciri-ciri dari produk yang ditawarkan oleh produsen. Perlu dipahami bahwa kontrak yang disebutkan dalam bahasan ini harus memenuhi 3 syarat. Pertama, kedua belah pihak wajib mengetahui arti kontrak dan sifat-sifat produk. Kedua belah pihak harus melukiskan dengan benar fakta yang menjadi objek kontrak tanpa adanya gambaran palsu. Ketiga, kontrak tidak boleh dilaksanakan dengan unsur paksaan. Contoh dalam teori ini yaitu dalam sektor finansial, khususnya simpan pinjam, dan produk elektronik yang memiliki garansi. Yang kedua ada teori perhatian semestinya. Dalam teori ini, kepentingan konsumen lebih diutamakan, di mana produsen sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai produknya mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas agar konsumen tidak mengalami kerugian pada saat membeli produknya. Kewajiban yang paling besar dipikul oleh pihak produsen, di mana produsen perlu menekankan tentang pentingnya kualitas produk mereka. Dalam teori ini tidak hanya kontrak dengan konsumen saja, akan tetapi dari segi kualitas produk dan tanggung jawab produsen menjadi perhatian utama dari teori ini.
ketika menjadi landasan dan pandangan bahwa dalam menciptakan sebuah produk, seorang produsen tidak boleh mengorbankan kualitas dan keamanan produk hanya untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, produk mainan anak-anak. Dalam memproduksi mainan anak-anak, pihak produsen wajib membuat produknya sesuai dengan standar keamanan. Dan juga penggunaan bahan dasar dalam membuat mainan tersebut tidak boleh menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga ada teori biaya sosial. Teori ini lebih merupakan pandangan ekstrim terhadap teori perhatian semestinya, di mana teori ini membebankan semua biaya kerugian terhadap konsumen kepada produsen. Hal ini juga diwajibkan bahkan ketika produsen sudah mengambil semua tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk bersangkutan atau produsen telah memberikan resiko yang berkaitan dengan pemakaian produk. Jika biaya sosial semuanya dibebankan kepada produsen, maka dalam hal ini produsen rokok wajib memberikan ganti rugi terhadap berbagai penyakit yang timbul dari menghisap rokok. Teori ini kurang mengalami perkembangan yang baik, karena kurangnya keadilan jika dilihat dari segi produsen. Diketahui juga bahwa dari sisi keadilan kompensatoris dinyatakan orang harus bertanggung jawab akibat perbuatannya yang diketahui dapat terjadi dan bisa dicegah olehnya. Materi selanjutnya adalah hak perlindungan terhadap konsumen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. Yang pertama, hak atas keamanan. Banyak produsen mengandung resiko tertentu yang untuk konsumen. Konsumennya khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan. Misalnya pestisida, obat-obatan, makanan, mainan anak, kendaraan bermotor, dan alat kerja. Makanan bisa mengandung zat pengawet atau zat pewarna yang dapat merugikan kesehatan konsumen. Misalnya dapat menyebabkan penyakit kanker. Terjadinya kecelakaan lalu lintas juga tidak dapat dihindari apabila pengemudi tidak berhati-hati. Di sini produsen menciptakan sebuah kendaraan yang mampu untuk meminimalisir efek kecelakaan tersebut. Konsumen berhak atas produk yang aman, di mana produk tidak mengalami yang dinamakan cacat produksi yang bahkan bisa membahayakan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Yang kedua ada hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan baku produksinya, cara memakainya, dan juga risiko yang bisa ditimbulkan akibat menggunakan produk tersebut. Jika penggunaan media promosi cetak dan iklan untuk menyampaikan informasi tentang produk, maka informasi tersebut haruslah jelas dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, hak untuk memilih. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetensi merupakan unsur hakiki, konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda, dan konsumen memiliki hak untuk membandingkannya dengan mengambil keputusan membeli. Yang keempat, ada hak untuk didengarkan. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama mengenai keluhannya terhadap produk bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa konsumen memiliki suara untuk menetapkan sejumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang menjadi keharusan atau aturan yang harus diterapkan oleh produsen. Yang kelima ada hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakannya, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak tahu bahwa produk yang dia gunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, atau yang lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan. Selain hak yang dikemukakan di atas, ada juga beberapa faktor penting yang harus diketahui tentang deskripsi produk. Materi selanjutnya ada bisnis dan perlindungan konsumen. Di tengah persaingan yang ketat, para pelaku bisnis bisa berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik untuk tetap survive di bidangnya masing-masing. Namun terlepas dari persaingan yang ketat, para pebisnis tetap dituntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi konsumen. Dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari bisnis bagi perusahaan adalah mencari keuntungan. Dalam etika bisnis, di mana perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen atas produk barang dan jasa yang ditawarkan. Biasanya disebut dengan perlindungan konsumen, di mana bisnis dan perlindungan konsumen sangat berkaitan. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Dalam hal ini, konsumen sering menjadi pihak yang diragukan. Untuk itu, pemerintah kita membuat peraturan sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar tentang Keamanan dan Kesehatan Produk, Undang-Undang menyangkut mutu produk, Undang-Undang Periklanan, dan lain-lain. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan dari diri sendiri, keluarga, dan orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.